Selamat sore, Dokter Teguh. Selamat sore, teman-teman. Kali ini saya dan teman saya Hilal akan melakukan presentasi perancangan software absensi karyawan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Jessica Eka Putri dengan NIM 5620202023 dan teman saya. Saya Hilal Nazari, NIM 56202021. Oke, lanjut. Pendahuluan. Latar belakang dari eh, kami memilih ini adalah absensi adalah hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena absensi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi besarnya gaji atau upah seorang karyawan. Pelaksanaan proses absensi sangat memerlukan ketelitian agar tidak menghambat pekerjaan perusahaan dan dapat menghasilkan laporan absensi yang benar. Maka dari itu, dalam tugas akhir ini kami merancang suatu software sistem informasi absensi karyawan menggunakan metode file. Karena dengan metode ini lebih mudah dikerjakan. Setiap aktivitas pengembangan software dan setiap langkah disajikan dalam proses yang terpisah berurutan dan jelas. Mencerminkan kepraktisan engineering, proses tidak linear dan sederhana, tapi mengandung urutan iterasi dan aktivitas pengembangan. Lanjut. Tujuan pembuatan software ini adalah agar memberi kemudahan kepada perusahaan dalam mengelola absensi karyawan. Batasan masalah. Penyelesaian masalah absensi pegawai mulai dari absen masuk dan pulang yang juga menjadi acuan untuk perhitungan upah, bonus karyawan, serta sebagai penilaian tanggung jawab kerja. Permasalahan yang dihadapi pada sistem absensi karyawan yang berjalan saat ini di perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, proses absensi masih menggunakan Microsoft Excel dan dokumen hard copy, sehingga membuat data-data absensi semakin menumpuk dan proses pencarian data membutuhkan waktu yang cukup lama. Dua, pembuatan laporan rekap absensi masih menggunakan Microsoft Excel sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, perhitungan jam lembur masih manual, akibatnya sering terjadi kesalahan saat perhitungan jam lembur karyawannya. Lanjut. Implementasi dan pembahasan. Proses atau prosedur absensi adalah sebagai berikut. Direktur, HRD, dan admin dan karyawan dapat melakukan login, dapat melakukan logout. Direktur dan dapat menghapus karyawan, direktur dapat menginput absen karyawan yang tidak hadir, direktur dapat melihat laporan. Dan HRD dapat membuat laporan. Lupa saya tambahkan di situ. Lanjut. Perancangan fungsional software. Lanjut. Perancangan fungsional software pada perancangan fungsional software, penulis menggunakan perancangan berorientasi objek UML dengan diagram use case. Diagram ini menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor, juga menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram sangat membantu kita dalam mengkomunikasikan rancangan dengan klien dan merancang test case untuk semua fitur yang ada pada sistem. Lanjut. Ini model use case-nya ya teman-teman. Tapi mohon maaf di situ ada sedikit kesalahan pada registrasi pegawai. Saya lupa menarik garis dari pegawai ke case yang registrasi pegawai. Nah, use case ini menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor yang ada di sini. Jadi di sini sudah tampak jelas, admin, pegawai, direktur, bahkan HRD dapat melakukan login dan logout. Admin di sini dapat admin sini bisa mengakses data pegawai, bisa membuat absen dan melakukan perhitungan gaji pegawai. Lalu ini pegawai dapat melakukan registrasi, lalu bisa dapat ID card-nya, lalu bisa logout. Lalu direktur bisa melihat laporan yang dibuat oleh
Oke, lanjut. Perancangan proses software. Perancangan proses dilakukan dengan data flow diagram atau DFD. Data flow diagram merupakan alat perancangan yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi untuk menggambarkan analisa maupun rancangan sistem agar mudah dipahami baik oleh pembuat maupun user. Lanjut. Nah, ini adalah DFD-nya. Kami membreakdown dari level 0 ke level 1 saja. Di sini ada pegawai, lalu ada admin, yang mana data pegawai masuk ke sistem, lalu info absensi pegawai dari sistem, pegawai dapat mendapatkan info absensi pegawai dari sistem. Admin memberikan info absensi ke sistem, lalu sistem memberikan laporan data pegawai ke admin, dan seterusnya. Lanjut. Ini adalah bagian hilal yang selanjutnya. Hilal. Hilal, cek. Ya. Perancangan data. Perancangan data adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan guna mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi sesuai dalam organisasi. Model data merupakan representasi konseptual dari data objek, hubungan antara objek data yang berbeda dan aturan. Perancangan konseptual adalah pemodelan untuk mendefinisikan data apa saja yang ada di dalam sebuah sistem. Contoh model konseptual adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, yang mana tujuan utama model ini adalah untuk entitas, membangun atribut mereka dan hubungan mereka. Berikut ERD dari pegawai, kemudian dapat mengisikan nama, alamat, kemudian memiliki akun absensi. Di absensi ada memiliki data user, jenis akun, ID user, dan password. Kemudian mencetak ID card pegawai yang berisikan nama, alamat, golongan pegawai, jabatan, nomor HP, dan nomor induk pegawai. Perancangan interface software. Perancangan user interface. User interface desain adalah proses yang mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, misalnya pengguna, administrator, sistem lain, dan sebagainya. Mendefinisikan cara di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, bagaimana memberi input dan mendapat output, serta bagaimana sistem menerima dan perintah. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya adalah Jadi di tampilan ini kami masih berbasis web, ya, teman-teman, belum berbasis aplikasi gitu, mobile begitu. Jadi ini diakses lewat web, diketikkan lewat internet. Di sini ada tampilan setelah saat ingin melakukan absensi. Di situ ada masuk. Jika masuk saja. Lalu jika ada cuti bisa mencentang tombol cuti, izin, dan lain sebagainya. Lalu ada statistik absensi. Mungkin bisa dilanjut, Hilal.
Nah, di sini ada log absensi juga ya, Hilal ya. Di sini ada list karyawan yang telah melakukan absensi, yang memberitahu kepada karyawan siapa-siapa saja yang datang lebih dulu atau terlambat. Bisa dilanjut, Hilal? Kemudian perancangan arsitektur. Desain arsitektur merupakan desain untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem dengan tujuan agar bagian teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategis organisasi. Output dari desain arsitektur adalah model arsitektur yang menggambarkan bagaimana sistem disusun sebagai satu set komponen untuk berkomunikasi. Pada perancangan absensi karyawan ini, kami memakai model three-tier arsitektur yang mana terdiri dari, lanjut Hilal. Jadi presentation layer. Interface yang akan ditampilkan ke klien berisi konten dan informasi yang dibutuhkan user dan dapat diakses melalui software atau web browser. Selanjutnya ada application layer, merupakan layer yang berfungsi sebagai core atau proses untuk logika-logika yang ada pada sebuah aplikasi atau web. Yang terakhir, DB layer, terdiri dari baris data atau manajemen basis data yang dapat mengakses, menyimpan, hingga memodifikasi data yang ada. Berikut bentuk dari three-tier, yaitu terdiri dari workstation, kemudian ada server atau application yang disalurkan ke server lainnya. Penutup, kesimpulan. Sistem absensi karyawan awalnya masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media pencatatannya, sehingga dibutuhkan penelitian yang cukup tinggi dan membutuhkan waktu yang lama. Karena kurangnya ketelitian dalam perhitungan jam lembur karyawan perusahaan, maka masih sering terjadi kesalahan pada data jam lembur karyawan perusahaan, dan ini berakibat dengan gaji yang diterima tidak dengan data absensi yang sebenarnya. Perlu ada regulasi ulang terhadap software dengan penambahan fitur-fitur perhitungan jam lembur, penyusunan rekap absensi, serta dapat mencegah hilangnya data-data absensi yang disebabkan karena banyaknya lembar kertas form absensi yang dilakukan setiap harinya. Sistem informasi absensi karyawan perusahaan ini tidak terlepas dari kelemahan. Maka, untuk meningkatkan dan memaksimalkan software ini, penulis memberikan saran sebagai berikut. Sistem perlu dikembangkan juga dalam bentuk aplikasi berbasis mobile, agar proses absensi dapat diakses melalui gadget atau handphone, sehingga akan lebih memudahkan bagi user atau pengguna. Terima kasih. Ya, begitu dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Atas perhatian teman-teman dan semuanya kami ucapkan terima kasih.